Nama Dudung Abdurrahman mulai dikenal publik terutama sejak menjadi Pangdam Jaya menggantikan Letjen Eko Margiono. Salah satu tindakannya yang paling disorot adalah saat memerintahkan anak buahnya mencopot baliho FPI pada November 2020 lalu. Aksi ini juga dilakukan di markas FPI di Petamburan. Kala itu Dudung bahkan menyerukan agar FPI dibubarkan saja jika berani macam-macam dengan TNI. Tak pelak aksi ini memantik irisan dengan kelompok pimpinan Rizik Syihab ini. Dalam sidang kasus tes swab RS Umi Bogor, Rizik sempat menyindir Dudung dan jabatan barunya kala itu sebagai Pangkostrat. Sikap tegas Dudung terhadap FPI inilah yang kabarnya membuat kalangan elit istana menyukainya. Apalagi dia juga dianggap berhasil menekan angka COVID-19 di ibu kota melalui kerjasama padu dengan pihak kepolisian dan pemerintah daerah. Kendati demikian, nama Dudung sejatinya sudah mulai diperhatikan saat ia masih menjadi Gubernur Akademi Militer. Pada Februari 2020, ia membangun patung Soekarno di pelataran utama Sekolah Calon Perwira TNI tersebut. Sejumlah tokoh penting hadir dalam peresmian patung tersebut saat itu, mulai dari Megawati Soekarno Putri, Puan Maharani, Kepala BIN Budi Gunawan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Kepala Staf Angkatan Darat Andika Perkasa, hingga AM Hendro Priyono. Kemudian pada 30 September 2020, sejumlah purnawirawan jenderal dan ratusan warga sipil di bawah arahan mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio melakukan ziarah di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Acara seremonial itu memanas ketika Komandan Kodim 0505 Jakarta Selatan, Kolonel TNI Ucu Yustiana, mengingatkan rombongan untuk menjaga protokol kesehatan. Kala itu Gatot sempat berdebat dengan Ucu dan menjelaskan hanya 30 orang yang diperbolehkan memasuki area TMP untuk berziarah. Menurut Dudung, selain berziarah, para mantan jenderal itu juga punya agenda lain. Mereka mendeklarasikan kelompok Purnawirawan TNI Pengawal Kedaulatan Negara (PPKN). Padahal Purnawirawan TNI sudah punya komunitas resmi, yakni PPABRI dan PPAD. Gesekan Dudung dengan Gatot tidak berhenti sampai di situ. Pada September 2021, Gatot menuding paham komunisme sudah menginfiltrasi tubuh TNI. Ini terkait dengan hilangnya patung Maijen Soeharto, Jenderal Aha Nasution, dan Kolonel Sarwo Edi Wibowo di Museum Dharma Bakti Markas Kostrad pimpinan Dudung. Belakangan, hilangnya 3 patung itu diketahui atas permintaan mantan Pangkostrat Letjen TNI Purnawirawan Asmin Yusri Nasution. Menurut Dudung, Asmin menemuinya untuk membongkar patung tersebut atas dasar kepercayaan religi. Kala itu mantan Pangkostrat ke-34 itu sampai memohon agar patung-patung tersebut dibongkar. Dudung akhirnya mengabulkan permintaan Asmin karena dia sendiri yang membuatnya. Karir Dudung di Matra Angkatan Darat memang moncer. Pengangkatan Jenderal Andika Perkasa menjadi Panglima TNI ikut membawa angin segar bagi Letnan Jenderal Dudung Abdurrahman. Sebagai mantan Pangdam Jaya dan Panglima Komando Strategis Angkatan Darat Pangkostrat, Dudung sudah mendapat konfirmasi dari istana untuk menggantikan Andika sebagai Kasat. Dudung menjadi Pangkostrat sejak 25 Mei 2021. Ini jabatan strategis di tubuh TNI Angkatan Darat. Hampir semua Panglima TNI pernah menjadi Pangkostrat sebelum jadi TNI 1. Akhirnya pada tanggal 17 November 2022, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman resmi dilantik oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Staf Angkatan Darat. Baru-baru ini kembali Jenderal Dudung Abdurrahman ditunjuk menjadi Ketua Dewan Pembina Badan Koordinasi Mubalik Bakomubin se-Indonesia. Penunjukan jenderal yang paling dibenci FPI tersebut
berdasarkan hasil Musyawarah Nasional 3 yang berlangsung pada 27 Februari 2022 lalu. Jenderal Dudung ditunjuk karena sosoknya dinilai religius dan memiliki semangat toleransi yang tinggi. Selain dikenal santri-santri alumni pesantren Buntet, Cirebon, Jenderal Dudung juga mubalik. Ketua Umum Bakomubin, Ali Mohtar Ngabalin mengatakan, selama ini Jenderal Dudung dikenal sebagai figur tentara yang tegas. Namun belum banyak masyarakat tahu sisi religiusnya. Saat jadi komandan Kodim di Sumatera Selatan, beliau sering ceramah agama ke pelosok-pelosok kampung. Ketika jadi Pangdam Jaya, beliau rajin bersilaturahmi keliling ke sejumlah masjid, kata Ngabalin. Jenderal Dudung pun menyatakan kesediaan dipilih menjadi Ketua Dewan Pembina Bakomubin. Dudung berharap Bakomubin bisa menyebarkan semangat moderasi beragama ke seluruh Indonesia. Apalagi organisasi ini diketahui tempat berkumpulnya para mubalik yang berdakwah, menyampaikan pesan agama dengan cara baik. Begitu kira-kira. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.